Salam hangat untuk Anda, selamat datang kembali di sesi penelusuran kita. Halo semua. Hari ini nih, kita bakal nyelam ke periode yang penting banget dan penuh gejolak di awal Ethereum. Antara Januari sampai awal Juni 2014. Betul. Fase ini benar-benar krusial. Bisa dibilang laboratorium hidup lah ya. Gimana dinamika tim pendiri di bawah tekanan yang luar biasa? Iya, bukan cuma soal kode doang ya ternyata. Bukan. Ini soal ego, visi, ambisi yang beradu dalam menciptakan sesuatu yang benar-benar baru gitu. Sumber utama kita kali ini dari buku The Cryptopians, karya Laura Shin. Detail-detail di balik layar yang jarang orang tahu ada di sini. Nah, misi kita nih pengen ngebongkar drama antar manusianya, konflik kepentingannya, terus keputusan-keputusan genting yang jadi fondasi Ethereum. Jauh melampaui sekedar teknologi blockchain-nya aja. Oke. Kita bakal telusuri gimana sih sekelompok visioner ini ngumpul, terus berantem, sampai akhirnya ada hari yang dijuluki Game of Thrones Day-nya Ethereum. Seru nih kayaknya. Mari kita mulai aja. Siap. Periode ini sangat formatif. Kita bakal lihat gimana ide brilian itu harus ngelewatin ujian, ya ampun, benturan kepribadian, perebutan arah, sebelum benar-benar bisa jadi kenyataan. Studi kasus menarik sih, ini soal tantangan inovasi radikal. Oke deh, kita mulai dari Miami ya, awal Januari 2014. Lagi ada konferensi Bitcoin. Harga BTC juga lagi naik gila-gilaan, hampir $1.000 tuh. Suasananya pasti penuh semangat banget ya. Pasti. Optimisme lagi tinggi-tingginya di dunia kripto waktu itu. Nah, di tengah keramaian itu, muncul seorang pemuda, umurnya baru 19 tahun, naik panggung. Ini Vitalik Buterin ya? Tepat, momen kunci ini. Walaupun kelihatannya agak canggung gitu ya, tapi idenya soal Ethereum, platform blockchain yang bisa diprogram, itu benar-benar bikin orang melongo. Analoginya yang soal Lego digital itu ya? Nah itu dia, efektif banget buat ngegambarin potensinya. Ibaratnya kayak balok Lego buat bikin aplikasi terdesentralisasi apa aja. Yang seru tuh, responsnya gila banget. Langsung pada ngerubungin dia. Wah, Orang sadar ini bukan cuma mata uang digital baru, tapi ada visi platform komputasi global yang terdesentralisasi. Potensinya gede banget. gagasan komputer dunia mulai kedengeran di mana-mana berarti ya? Tapi nih, katanya di buku itu, di balik semangat itu, bibit-bibit konflik sebenarnya udah ada dari Miami. Ada gesekan apa tuh misalnya? Oh jelas, langsung kelihatan potensi tegangannya. Beda-beda banget kan orangnya. Ada si Gavin Wood, developer jenius dari Inggris, baru gabung tapi udah yakin banget kalau coder itu yang paling penting. Oke. Di sisi lain, ada Anthony Di Iorio, pengusaha Bitcoin dari Toronto. Dia salah satu pendana awal, jadi ngerasa ya dia figur sentral dari sisi bisnisnya. Jadi udah mulai kelihatan ya siapa yang merasa lebih berhak jadi pendiri. Iya, Shin nyatet itu. Gavin ngerasa dialah yang bakal membangun Ethereum-nya secara teknis. Sementara Anthony ngerasa, si Gavin ini kan baru dateng, belum ikutan dari awal banget soal keputusan-keputusan penting. Wah, ini kayak pertanda awal ya konflik klasik antara visi teknis sama kepentingan bisnis. Plus rebutan status juga di tim inti. Si Anthony ini kan waktu itu udah dikenal sebagai Bitcoin milioner ya, jadi pasti punya ekspektasi peran yang gede. Banget. Ini nunjukin satu hal penting dari awal. Proyek seambisius ini pasti langsung ketemu tantangan buat nyatuin orang-orang kuat dengan latar belakang dan ekspektasi yang beda-beda banget. Perebutan pengaruh ini bakal jadi tema terus nih. Oke, setelah momen Miami, tim inti mulai lebih jelas nih bentuknya. Selain Vitalik, Anthony, sama Mihai Alisi, ada nama-nama penting lain yang gabung jadi co-founder. Siapa aja mereka tuh? Ada beberapa tambahan kunci. Gavin Wood, dia resmi jadi CTO, Chief Technology Officer. Langsung garap implementasi Ethereum pakai bahasa C++. Terus ada Jeffrey Wilkie, developer dari Belanda. Dia mulai implementasi pakai bahasa Go, yang nanti jadi Geth, Go Ethereum, salah satu klien software Ethereum paling populer tuh sekarang. Oh, Get itu dari dia ya awalnya? Iya. Terus ada Joe Lubin. Dia bawa pengalaman dari dunia teknologi sama Wall Street, pernah di Goldman Sachs juga, ditunjuk jadi COO, Chief Operating Officer. Nah, kehadiran koder jago kayak Gavin sama Jeff ini penting banget buat nerjemahin visi teknisnya Vitalik jadi kode beneran. Penting banget ya berarti mereka. Terus ada langkah strategis nih, pindah markas ke Zug, Swiss. Kenapa milih Swiss? Kok nggak di Toronto aja atau tempat lain? Nah, ini keputusannya didorong beberapa hal.
Kantong Zug di Swiss itu terkenal ramah banget sama perusahaan, terutama soal pajak. Oh, tax haven gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus, Mihai Alisi ini yang proaktif. Dia deketin otoritas pajak sama regulator Swiss. Dibantuin firma hukum MMA buat jajakin kemungkinan ngeluncurin crowd sale token Ethereum secara legal dari Swiss. Ini langkah penting buat legitimasi sama cari dana kan? Pinter juga ya. Buku itu nyatet kalau Charles Hoskinson, yang waktu itu jadi CEO, sama Joe Lubin dukung banget langkah ini. Lubin kan latar belakangnya finansial, jadi ngeliat Swiss itu pilihan paling pas. Tapi katanya nggak semua setuju sama kepindahan ini. Ya, menurut sumber, si Anthony Di Iorio ini kabarnya kurang serak. Dugaannya, kayak yang dicatat Charles Hoskinson, Anthony ngerasa kehilangan kendali gitu. Proyeknya pindah ke negara lain, jauh dari basis dia di Toronto, tempat dia udah bikin perusahaan namanya Ethereum Canada. Ah, lagi-lagi soal pengaruh ya. Kayaknya gitu. Sementara itu, tim berhasil nyewa rumah modern 3 lantai di Baar, dekat Zug. Mereka nyebutnya Spaceship. Jadi markas besar, tempat tinggal sekaligus kantor. Terus perusahaan Swiss, Ethereum GmbH, semacam PT gitulah ya di Swiss, resmi didiriin awal Maret 2014. Ada cerita unik soal nyewa spaceship ini katanya, yang kripto banget. Oh iya, bener banget. Jadi mereka tuh susah yakinin yang punya properti buat nyewain ke perusahaan baru yang belum ada rekam jejak keuangan kan? Masuk akal sih. Akhirnya, si Mihai Alisi nukerin sisa simpanan Bitcoin-nya buat bayar sewa setahun penuh di muka. Sekitar 55.000 franc Swiss tuh. Sementara Joe Lubin yang bayar depositnya, 16.500 franc Swiss. Wow, pakai Bitcoin bayarnya. Iya, transaksinya dibantu sama Bitcoin Swiss. Ini nunjukin betapa kripto itu fundamental banget buat operasi awal mereka. Bahkan buat sewa kantor aja mereka ngandelin aset digital, soalnya belum punya rekening bank biasa waktu itu. Gila juga ya perjuangannya. Jadi tim inti udah ngumpul nih di Spaceship Swiss. Tinggal bareng, kerja bareng 24/7 buat proyek revolusioner. Pasti intens banget suasananya. Tapi justru di sini, katanya konflik internal mulai kelihatan jelas banget. Terutama soal sosok Charles Hoskinson, si CEO. Nah, ini dia. Buku The Cryptopians itu ngedokumentasiin serangkaian klaim dari Charles yang cukup fantastis ya waktu itu. Fantastis gimana nih? Ke beberapa anggota tim yang non-teknis, dia katanya ngaku sebagai Satoshi Nakamoto. Serius? Ngaku jadi Satoshi? Iya, bahkan ada cerita latar belakangnya yang agak drama gitu, soal patah hati lah yang jadi motivasinya. Klaim ini jelas bikin skeptis anggota tim lain, terutama yang ngerti teknis. Ya iyalah. Terus ada lagi? Ada dong. Cerita soal cedera kaki gara-gara terjun payung militer gaya halo. Itu loh, high altitude low opening, terjun dari tinggi banget, terus buka parasutnya deket tanah. Katanya dari helikopter Apache di Afghanistan. Waduh. Belum lagi ngaku jadi aset CIA, Badan Intelijen Pusat Amerika, sempat nawarin ngajak salah satu anggota tim, si Stefan Tual, ke The Farm, pusat latihan rahasia CIA. Ada-ada aja. Terus cerita pertempuran dari gedung ke gedung, ngaku pernah kerja buat DARPA, Lembaga Riset Teknologi Pertahanan AS, ini bagian yang gila sih. Gimana reaksi tim dengar cerita-cerita seheboh ini? Awalnya mungkin ada yang bingung, atau malah ada yang sempat kagum kali ya. Tapi lama-lama, rasa curiga makin kuat. Tim mulai mempertanyakan, bener nggak sih cerita-cerita ini? Beberapa detil, kayak soal pengalaman militer, kok kayaknya nggak cocok sama umur dan riwayat pendidikannya dia. Mulai curiga ya. Mihai Alisi, yang awalnya ngefans sama Satoshi, sampai nanya langsung ke Vitalik, mungkin nggak sih Charles itu Satoshi? Vitalik ragu. Dia bilang kayaknya Charles nggak punya pemahaman matematis sama crypto economics, ilmu soal desain insentif ekonomi di sistem kripto yang sedalam itu. Wah, kepercayaan ke pemimpinnya mulai goyah banget ini berarti. Bahaya banget ya di fase awal proyek yang sangat bergantung sama kolaborasi dan visi bareng. Banget. Ini nunjukin betapa pentingnya kepercayaan sama validasi, apalagi ke figur pemimpin, pas lagi bangun sesuatu yang baru banget. Situasi ini makin parah gara-gara ada ketegangan juga antara kelompok developer inti sama kelompok yang fokus ke bisnis. Oh ya? Gimana tuh ceritanya? Buku ini ngegambarin gimana Gavin Wood sama Jeff Wilke sebagai coder utama. Ngerasa mereka lah yang paling penting. Cuma sedikit orang di dunia yang bisa bangun Ethereum secara teknis, gitu pikir mereka. Nah,
Mereka mulai curiga sama motivasi orang kayak Joe Lubin yang latar belakangnya Goldman Sachs. Wajar sih ada kecurigaan gitu ya. Terus, mereka secara khusus ngerasa Amir Chetrit, salah satu co-founder lain, itu nggak banyak kontribusi nyata. Si Jeff Wilke malah dikutip bilang, dari 8 co-founder, cuma 3 programmer yang beneran kerja keras, sementara 5 lainnya nggak jelas ngapain. Wah, tajam juga ya omongannya. Sentimen kita lawan mereka antara pembangun inti sama anggota lain, ini bikin gesekan yang nyata. Ada curiga soal kontribusi beneran, motivasi uang, siapa sih yang paling berharga buat masa depan proyek. Ini dinamika klasik di banyak startup teknologi sih, tapi di sini taruhannya kayaknya lebih tinggi. Terus posisi Vitalik gimana di tengah semua ini? Dia kan jenius teknis, tapi buku itu bilang dia orangnya canggung banget secara sosial, mungkin agak naif, terus bisa jadi dimanfaatin sama orang lain yang punya agenda. Fokusnya ke teknologi, bukan ke dinamika sosial yang rumit ini. Iya. Banyak yang bilang dia susah baca situasi sosial atau ngerti motivasi orang lain. Kejujuran sama fokusnya ke teknis bisa bikin dia kurang peka sama perebutan kekuasaan yang lagi terjadi. Dia mungkin nggak sepenuhnya sadar seberapa panas politik internal di spaceship itu. Nah, ketidakpuasan sama Charles Hoskinson ini akhirnya meledak juga kan? Siapa nih yang mulai gerak buat ngelakuin sesuatu? Inisiatif awal tuh dari Stephen Tual sama Matthias Groenebeck. Mereka ngerasa gaya kepemimpinan sama klaim-klaim Charles itu bahaya buat proyek Ethereum. Mereka berdua deketin Mihai Alice. Setelah dipikir-pikir, Mihai setuju kalau Charles udah jadi masalah serius yang harus diatasi. Mereka sadar ini langkah berisiko. Kalau gagal, Charles sebagai CEO bisa aja nyingkirin mereka. Jadi kayak ada plot internal gitu ya. Terus gimana mereka lanjutnya? Nggak langsung konfrontasi kan? Ada kumpulin bukti dulu. Nah, disinilah peran Taylor Gehring jadi penting. Setelah diskusi lewat Skype akhir Mei 2014, di mana isu Charles dibahas terbuka di antara beberapa anggota tim, si Taylor ini mulai investigasi digital. Oh, dia nyari jejak digitalnya Charles. Iya. Dia ngubek-ngubek jejak online Charles, nemuin beberapa nama samaran kayak Ravencrest yang dipakai Charles di forum-forum lama. Terus nemuin banyak yang nggak konsisten antara cerita heroiknya Charles sama bukti online yang ada. Nggak ada tuh yang nguatin cerita-cerita militernya misalnya. Temuan ini walaupun mungkin nggak dipakai langsung pas konfrontasi akhir, jelas bikin makin yakin kelompok yang pengen nyingkirin Charles. Bahkan ada peringatan dari luar juga ya? Betul. Steven Neroff, pengacara teknologi yang waktu itu bantuin Joe Lubin soal legalitas crowd sale di Amerika, katanya ngingetin Joe sama Charles kalau situasi internal Ethereum itu udah kayak Lord of the Flies. Novel yang anak-anak terdampar terus jadi brutal itu ya? Wah, serem juga perumpamaannya. Iya, dia ngerasa ada yang nggak beres dari luar. Ini nunjukin kalau ketegangan internal udah parah banget sampai kecium sama pihak luar. Langkah buat ngegulingin si Iro sendiri emang drastis. Tapi buat kelompok ini mungkin dianggap perlu buat nyelamatin visi Ethereum. Ini juga nunjukin betapa rapuhnya struktur tata kelola awal mereka. Belum ada mekanisme formal buat ngatasin konflik kepemimpinan kayak gini. Dan akhirnya semua drama ini puncaknya tanggal 3 Juni 2014 di Spaceship Zook. Hari yang kemudian dikenal sebagai Game of Thrones Day-nya Ethereum. Suasananya pasti tegang banget ya. Si Jeff Wilke baru datang dari Amsterdam khusus buat rapat ini. Tegang parah pasti. Nah, Vitalik dengan gaya canggungnya itu katanya ngebuka pertemuan dengan minta semua orang buat blak-blakan aja. Nyebutin masalah yang mereka lihat di diri masing-masing. Hah? Langsung gitu? Cara yang unik ya? Unik dan menurut beberapa saksi kayak Gavin Wood, agak kurang pas buat mulai rapat sesensitif itu. Tapi ya tujuannya jelas, beresin krisis kepemimpinan yang udah berlarut-larut. Konflik utama yang diangkat ya sesuai dugaan. Gaya kepemimpinan Charles, klaim-klaimnya yang aneh, terus kontribusi Amir Chetrit yang dipertanyakan banyak orang. Ada juga perdebatan soal nirlaba vs komersial itu kan? Iya, isu laten itu juga muncul. Kayaknya sih Charles coba pakai argumen itu buat bertahan. Terus katanya ada adu mulut sengit juga ya? Banget. Buku itu ngelukisin adu mulut antara Jeff Wilke sama Amir Chetrit. Amir nuduh Jeff nggak suka dia karena dia Yahudi. Wah, serius? Tuduhan sara? Iya. Jeff kaget banget dan marah. Dia bantah keras. Dia bilang nggak sukanya itu murni karena ngerasa kinerja Amir minim kontribusi buat proyek, bukan karena sara. Situasi sempat panas banget sampai Gavin Wood harus nahan Jeff secara fisik. Gila, sampai segitunya ya? Terus gimana keputusannya? Voting atau gimana? Setelah debat panjang dan panas, masuk ke pengambilan keputusan.
Analisis sebelum pertemuan dari kelompoknya Tual sama Gronebeck kayaknya cukup akurat. Ada indikasi kuat 4 suara Joe Lubin, Anthony D'Iorio, Amir Chethrit, sama Charles Hoskinson sendiri cenderung pengen Charles tetap jadi CEO. Oke, 4 suara. Sementara 3 suara Jeff Wilke, Gavin Wood, sama Mihai Alicie pengen Charles dicopot. Berarti tinggal Vitalik dong penentunya. Dia kan katanya punya 2 suara. Nah, itu dia. Beban keputusan ada di pundak anak muda jenius umur 20 tahun. Ada versi cerita lain juga yang bilang kalau Gavin sama Jeff ngasih ultimatum ke Vitalik. Charles pergi, atau mereka berdua yang cabut dari proyek. Wah, makin berat aja tekanannya buat Vitalik. Apapun skema Leo pastinya, tekanan ke Vitalik waktu itu pasti luar biasa banget. Dia katanya sempat nyendiri sebentar buat mikir. Di ruangan lain, pada nunggu tegang. Si Anthony D'Iorio terus nekenin kalau Charles sama Amir itu tetap co-founder. Statusnya nggak bisa dicabut. Mihai Alicie ngotot Charles harus pergi dari posisi CEO. Jeff Wilke ngerasa dikhianati sama beberapa orang. Terus akhirnya Vitalik balik ke ruangan. Gimana keputusannya? Vitalik mutusin, Charles Hoskinson harus dicopot dari posisi CEO. Oke. Selain itu, Amir Chethrit juga dikeluarin dari jajaran pimpinan aktif proyek. Tapi, nah ini kompromi pentingnya, keduanya tetap punya status co-founder dan berhak dapat alokasi token Ether mereka sesuai kesepakatan awal. Jadi status pendiri nggak hilang, tapi peran aktifnya selesai ya? Betul, peran kepemimpinan aktif mereka berakhir. Buku itu nyatet detail yang lumayan nyelekit sih. Begitu keputusan diumumin, si Amir Chethrit katanya langsung nyamperin Vitalik buat nego atau mastiin jumlah Ether yang bakal dia dapat. Wah, Fokusnya langsung ke duitnya gitu. Jadi ya jelas banget implikasinya. Ada pergeseran kekuasaan besar di tim Ethereum. Ikatan belum putus total sih, karena status co-founder sama jatah Ether masih ada. Tapi kelompok inti yang di Zook lega banget. Krisis kepemimpinan sementara ini beres. iya. Keputusan Vitalik, walaupun susah banget, dilihat sama banyak orang di Zook waktu itu sebagai langkah penting buat nyelamatin proyek dari kehancuran internal. Ini momen penentu yang secara fundamental ngebentuk ulang dinamika kekuasaan sama arah Ethereum ke depannya. Jadi kita udah ngikutin periode yang padat banget sama drama ini ya. Dari pertemuan awal di Miami yang penuh harapan, pindah ke Zook yang strategis, konflik internal yang panas di Spaceship gara-gara klaim aneh dan rebutan pengaruh, sampai akhirnya restrukturisasi kepemimpinan yang dramatis banget tanggal 3 Juni 2014. Ini bener-bener ngemukain ya elemen manusia, ego, ambisi, bentrokan kepribadian itu selalu ada dan penting banget, bahkan di balik revolusi teknologi secanggih apapun. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, periode yang kelihatannya kacau dan berisiko banget ini, Januari sampai Juni 2014, itu penting banget dalam nentuin DNA awalnya Ethereum. Arah strategisnya, budaya kerja awalnya, struktur kepemimpinannya walaupun terus berubah ya, itu banyak dipengaruhi sama kejadian-kejadian ini. Jadi pelajaran juga ya? Ya, konflik antar pendiri ini jadi pelajaran berharga, sekaligus nunjukin tantangan bawaan dalam bangun dan ngelola sesuatu yang radikal dan pengennya terdesentralisasi. Bahkan sebelum jaringannya sendiri jadi, pertarungan internal ini ngebentuk fondasi Ethereum, baik kekuatannya maupun kelemahan awalnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan. Coba bayangin deh, gimana kira-kira nasib Ethereum kalau momen Game of Thrones ini nggak terjadi? Atau kalau hasilnya beda, misalnya orang lain yang kesingkir, atau malah Charles Hoskinson yang berhasil bertahan. Menarik tuh. Lebih jauh lagi, pertarungan internal yang sengit ini ngungkapin apa sih soal susahnya bangun sistem terdesentralisasi yang ujung-ujungnya tetap aja digerakin dan dibentuk sama manusia dengan visi, ego, dan kepribadian yang seringkali saling bersaing. Pertanyaan yang relevan banget, mengingat sejarah teknologi seringkali bergantung pada titik-titik kritis dan keputusan sulit kayak yang terjadi di Zook bulan Juni 2014 itu. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak penelusuran kita kali ini. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru yang lebih kaya soal kisah manusiawi di balik salah satu teknologi paling berpengaruh di zaman kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.